Pernah nggak sih kamu ngerasa udah usaha mati-matian buat sesuatu, tapi hasilnya malah nggak sesuai harapan? Atau justru makin kamu maksa, malah makin susah dapetnya? Nah, hari ini aku mau bahas cara supaya hidup kita lebih lancar, lebih mudah, dan bisa dapetin yang kita mau tanpa harus capek berlebihan. Ini bukan soal nyerah atau pasrah ya, tapi lebih ke gimana kita bisa ngerubah cara kita ngejalanin hidup. Biar nggak selalu ngotot dan malah jadi lebih gampang ngalamin hal-hal yang baik. Yuk kita bahas bareng-bareng. Bagian besar dari kita itu diajarin kalau mau sukses harus kerja keras. Harus detail dulu, harus atur detailnya, harus ngontrol segalanya. Tapi pernah nggak sih kepikiran, makin kita maksa sesuatu buat terjadi dengan cara tertentu, malah makin susah jadinya. Bayangin kamu lagi nyetir mobil di jalan tol, tapi kamu terus-terusan ngecek peta, takut salah jalan, takut telat, takut nggak sampai tujuan. Akhirnya apa? Bukannya santai nyetirnya, malah makin panik, makin stres. Padahal, kalau kamu fokus aja ke jalan, kamu bakal lebih enjoy sama perjalanannya. Dan tetap sampai tujuan. Nah, ini sama kayak hidup kita. Ada dua tipe orang dalam ngejar tujuan. Yang pertama, mereka yang percaya kalau sukses itu harus kerja keras mati-matian. Sampai mereka itu nggak punya waktu buat diri sendiri. Mereka sibuk terus, selalu capek, tapi apa? Hasilnya nggak sesuai harapan. Nah, yang kedua, mereka yang tetap usaha, tapi nggak maksain sesuatu. Mereka tetap punya visi yang jelas, tapi mereka nggak ngeblok jalan lain yang bisa datang lebih mudah gitu. Mereka percaya kalau mereka tetap bergerak, semesta bakal nunjukin jalan yang terbaik. Contoh nyata nih ya, aku punya temen yang pengen banget dapat klien buat bisnisnya. Dia tiap hari kerja keras banget, kirim proposal ke sana sini, ikut semua seminar, networking sampai capek sendiri. Tapi apa hasilnya? Nggak banyak yang berhasil. Sampai suatu hari dia capek, terus dia stop dulu, fokus ke hal-hal yang dia suka. Tiba-tiba ada klien gede yang datang sendiri karena dia eh, karena auranya dia bahagia, auranya dia happy. Jadi bukan berarti nggak usaha ya, tetap usaha, tapi dengan cara yang lebih santai dan nggak maksain, nggak ngotot. Contohnya aku pernah pingin banget pergi umroh. Ini baru terjadi tahun kemarin ya. Aku nggak perlu mikirin gimana caranya aku bakal umroh, uangnya dari mana, harus naik apa, dan lain-lain. Aku nggak harus tahu setiap detailnya. Aku cuma cukup tahu tujuan aku mau kemana, misalnya aku mau umroh tadi, aku mau umroh, aku percaya kalau ada jalan, ada banyak cara buat sampai ke sana. Mau naik pesawat kek, mau naik apa kek, yang penting aku bisa sampai ke sana. Dan itu benar-benar kejadian. Aku tulis waktu itu di bulan Juni. Aku dan anak-anak aku tulis goal itu ya, dream. Dan itu terjadi kejadian 3 bulan setelahnya, di bulan Oktober. Oktober aku umroh berangkat bersama anak-anak aku. Nah saat itu aku nggak mikir gimana caranya, aku nggak mikir eh, naik apa dan lain-lain lah. Aku nggak mikirin detailnya, tapi aku mikirin eh, aku fokus sama tujuannya. Dan habis itu aku bersyukur and that's it. Aku serahin sama Tuhan, sama Allah gimana caranya, dan itu kejadian. Nah, hal lain juga yang terjadi sama aku waktu itu, aku cuman tahu bahwa aku pingin banget sharing sama orang lain eh, hal-hal yang bermanfaat ya untuk orang lain, supaya orang lain pun bisa eh, mengalami atau mendapatkan kejadian atau keajaiban yang udah aku alami. Dan ini aku mau apa yang aku sharing itu diabadikan, bukan diabadikan dalam arti apa ya, tapi aku jadikan jadi karya, mungkin ebook itu yang udah aku bikin ya, ebook di aku jadi content creator di
di sini dan di sebelah gitu. Nah, aku cuman tahu aku mau bermanfaat buat orang lain, aku mau sharing ilmu aku, dan aku mau karya aku bisa aku record. Artinya aku bisa, saat aku lupa, aku bisa putar lagi, aku bisa juga mengingat lagi gitu loh pelajarannya. Ini pun tanpa aku sangka, aku mulai di bulan Januari saat itu di platform sebelah. Kalau ini sudah di bulan Desember aku mulai. Di sebelah, aku mulai di bulan Januari. Saat itu follower aku sudah ada 2.000 ya. Tapi saat ini sudah ada 16.000. Itu tanpa aku promosi, tanpa aku apa ya. Ya aku intinya aku nggak mikirin gimana caranya supaya pesan itu bisa nyampe ke orang lain. Enggak, aku cuman ingin sharing, ingin berbagi ilmu aku ingin berbagi pengetahuan aku supaya orang lain juga mendapatkan manfaatnya. Dan yang aku dapetin ya itu, follower aku naik, padahal aku nggak expect ya. Maksudnya itu bukan goal aku, tapi aku cuma pengen orang lain juga mendapatkan manfaat dari apa yang aku pelajari gitu loh dalam hidup. Nah, pelajarannya di sini tuh aku nggak sibuk mikirin gimana caranya, mikirin detail-detailnya, harus apa, harus gimana, enggak. Aku cuman sekedar ya contoh umroh, aku cuma sekedar nulis dan aku percaya bahwa aku akan ke sana. Dan apa namanya, ya aku serahin caranya sama Allah. Begitupun dengan konten kreator ini. Aku cuman mau berbagi sama orang lain, menyampaikan ilmu pengetahuanku, dan ya udah, that's it. Aku nggak mikirin tuh gimana caranya bikin konten. Ya itu pokoknya itu sama sekali aku nggak pernah belajar sedetail itu sampai bikin link lah atau bikin apalah. Itu bener-bener ya mengalir aja, nggak pernah aku sibuk untuk mikirin gimana caranya. Karena kadang-kadang kalau kita terlalu sibuk mikirin gimana caranya, eh, mikirin detail, micromanage ya kalau kalau kata bahasa kekinian, mikirin terlalu detail itu malahan kita nggak bisa ngelihat peluang yang udah ada di depan mata. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa ngejalanin hidup dengan lebih mengalir, lebih santai, tapi tetap dapetin hasil yang kita mau. Nah, aku akan share beberapa caranya. Yang pertama, sadari kapan kamu mulai terlalu kontrol sesuatu. Kalau kamu udah mulai overthinking atau panik karena sesuatu nggak sesuai dengan rencana, coba kamu tarik nafas dalam dan sadari kalau semua akan berjalan dengan baik. Yang kedua, belajar untuk ngelepasin hal-hal yang bikin capek mental kamu. Kalau ada sesuatu yang bikin kamu stres atau kamu terlalu mikirin atau banyak mikirin sesuatu yang gak ada manfaatnya buat kamu, coba latih diri kamu buat melepaskan. Yang ketiga, fokus sama hal yang bikin kamu happy, kamu bahagia. Karena semakin kamu fokus sama hal-hal yang bikin kamu happy, bikin kamu senang, bikin kamu bahagia, maka akan semakin banyak hal baik yang akan datang ke hidup kamu. Yang keempat, percaya deh kalau semuanya itu udah punya waktu yang tepat. Suatu itu udah ada waktunya, ada divine timing. Kadang kita terlalu terburu-buru, padahal ada momen yang lebih pas buat sesuatu itu terjadi. Nah, ketika kita udah bisa hidup dengan cara ini, kita bakal sadar kalau hal-hal yang dulu kita kejar dengan susah payah, tiba-tiba akan datang sendiri ke kita tanpa kita harus maksa. Biar kita bisa terus ada di kondisi yang lebih santai tapi tetap produktif, kita itu perlu latihan setiap hari. Nah, aku akan kasih beberapa tips simpel yang bisa kamu coba. Kamu bisa coba untuk tulis jurnal. Jadi setiap hari kamu tulis hal-hal yang kamu mau tanpa terlalu mikirin gimana caranya. Ya. Terus yang kedua, kamu latihan mindfulness. Jadi kamu sadari emosi yang kamu rasain.
tapi jangan sampai kamu terjebak di dalamnya. Jadi kalau misalnya kamu lagi marah, kamu lagi sedih, kamu berhenti sejenak, habis itu kamu amati. Oh, aku lagi marah. Habis itu sudah, jangan sampai kamu terjebak di dalamnya. Yang ketiga, kamu terapkan gratitude atau bersyukur setiap hari. Fokus aja sama hal-hal baik yang udah terjadi di hidup kamu, udah ada di hidup kamu, sekecil apapun itu. Yang keempat, latihan untuk percaya. Ya, kamu harus ingetin diri sendiri kalau semua akan berjalan sesuai dengan waktu terbaiknya. Kalau kita bisa ngelakuin ini setiap hari, kita bakal mulai ngerasain perubahan di dalam hidup kita. Kita nggak akan lagi ngerasa harus berjuang mati-matian buat dapetin sesuatu, tapi lebih ke ngalamin hidup dengan cara yang lebih menyenangkan. Yang terakhir, ingat satu hal ini. Semua hal di dalam hidup itu punya waktunya sendiri. Kadang-kadang kita terlalu terburu-buru, terlalu maksa sesuatu harus terjadi saat ini juga, sekarang juga. Padahal Tuhan tahu waktu yang lebih pas buat itu terjadi. Ketika kita udah bisa hidup dengan lebih santai, lebih selaras sama diri sendiri, tiba-tiba hal-hal baik yang kita mau itu akan datang sendiri. Tapi ingat, bukan kita duduk diam, bukan kita nggak ngelakuin apa-apa. Tapi karena kita udah tahu cara ngejalanin hidup dengan lebih tenang dan lebih percaya. Jadi mulai sekarang, coba untuk lebih santai, lebih percaya sama hidup, dan lihat sendiri gimana semuanya mulai berubah. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kamu suka, jangan lupa share, dan sampai ketemu di video berikutnya.